Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Evisa Fitri dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang Marahilu Tatawuril Falsafatil Islamiyati, yaitu tahapan perkembangan filsafat Islam. Al-marhalatul ula, yaitu tahapan pertama, kanat bidayatul falsafatil islamiyati, awal mula filsafat Islam, fid daulatil islamiyati, di dalam negara Islam, kata yarin fikriyin uliyin, sebagai arus intelektual utama. Wa ya'udu duhurul falsafatil islamiyati, dan munculnya filsafat Islam, ila wujudi kutubi falsifatil Yunani, karena kehadiran buku-buku filsuf Yunani fi mintaqatil bahril mutawassiti, di wilayah Mediterania, bil idafati ila anna khalifatil ma'muna, di samping fakta bahwa khalifah al-ma'mun kana yursilu muluka Bizantoh ar-Rum, berkorespondensi dengan raja-raja Bizantium atau Romawi, hatta yahsula alal mahtutati, untuk mendapatkan manuskrip, wal kutubi, dan buku, wabi khossatin kutubal falsafati, terutama buku-buku filsafat, wabidalikat tola ala ilmil falsafati ladaihum, dan dengan demikian ia belajar tentang ilmu filsafat mereka. Lidalika kanat Kustantiniyatu tu'rafu bimadinatil hikmati, sehingga Konstantinopel dikenal sebagai kota kebijaksanaan. Ba'daha tarjamal muslimuna, setelah itu umat Islam bitarjamati kutubil falsafati, menerjemahkan buku-buku filsafat ini, tilka summa naqaluha binususiha, dan kemudian memindahkannya dengan teks-teks mereka, min hilalit tarjamati asuryaniyati, melalui terjemah Suriah. Ula bidabbatiha bi'ilmi kalami, permulaan pertama teologi, huwal ilmu alladhi yastanidu bisyaklin ro'isiyin ala nususi syar'iyatin minal Qur'anil Karim, adalah ilmu yang didasarkan terutama di teks-teks hukum Al-Quran, wa sunnatin nabawiyati syarifati, dan sunnah Nabi. Wa arafahu Banu Khalduna, dan Ibnu Khaldun mendefinisikannya bi annahul ilmu alladhi yatadammanul hajjaja, sebagai ilmu yang mencakup peziarah, an aqaidil imaniyati, tentang keyakinan iman, biwasitatil adillatil aqliyati, melalui bukti rasional, warrondi alal mubtadi'atil munharifina, dan tanggapan terhadap inovator yang menyimpang, haitsu wasala ilmul falsafati, di mana ilmu filsafat durwatahu fil qarnit tasi'ati, mencapai puncak pada abad ke-9. Indama tola'al muslimuna, ketika umat Islam, alal falsafatil yunaniyatil aqdimati, belajar tentang filsafat Yunani kuno. Ba'da tarjamati kutubil falsafati, setelah menerjemahkan buku-buku filsafat. Ikhtilafa mauqiful muslimina minha, posisi umat Islam terhadap buku-buku itu berbeda. Faminhum min rafdiha wa aradoha ala annaha babun, karena beberapa dari mereka menolaknya, menentangnya sebagai pintu, min abwabil al-fasadi wa dhalali, pintu korupsi dan kesesatan. Wa huwa mauqiful fuqaha ilmu tasyaddidina, yang merupakan posisi para ahli hukum yang ketat. Wa minhum min waqafa mauqifan wasaton wa hum mu'azzalatun, dan beberapa dari mereka berdiri di tengah dan mereka terisolasi. Haitsu kana
mauqifuhum ya'tamidu 'alal tamhisi wan naqdi, di mana posisi mereka bergantung pada penguasa dan kritik. Bihaitsu ya'khudamun minha ma wa yarahu sahihan wa yarfudu ma yaraha batilan, sehingga mereka menganggap apa yang mereka anggap benar dan menolak apa yang mereka anggap salah. Wa minhum min akafa an dirasati al-falsafati, dan beberapa dari mereka telah mempelajari filsafat. Waqtafa bimauqifil i'jabi wa taqdiri, dan hanya dari sisi kekaguman dan penghargaan. Wa hawala ta'lifa ala namatiha wa huwa mattaba'u kindiyu wa atba'uhu, dan mereka mencoba untuk menulis pada polanya yang diikuti oleh Al-Kindi dan para pengikutnya. Al-marhalatus tsani, yaitu tahapan kedua, tatawwarat falsafatul islamiyatu, filsafat Islam telah berkembang bisyaklin wadihin wa kabirin, dengan jelas dan signifikan. Min marhalati dirasatil masaili, dari tahap mempelajari isu-isu allati la yumkinu isbatuha illa bita'budi, yang hanya dapat dibuktikan melalui ibadah. Wa naqli ila marhalati dirasatil masaili, dan transfer ke tahap mempelajari isu-isu allati yumkinu isbatuha bil adillatil aqliyati, yang dapat dibuktikan dengan pikiran. Wa kana ar-rabitu bainal marhalataini, dan keterkaitan antara dua tahap ini huwa ma'rifatullahi subhanahu wa isbatil khaliqi, adalah pengetahuan tentang Allah yang Maha Kuasa dan kebenaran Sang Pencipta. Wa qad balagat hadhil marhalatu, dan tahap ini telah mencapai sangat penting, ahammayatan kubra ala yadi Ibnu Rusdi, di tangan Ibnu Rusdi. Wadhalika an tariqi tamassukihi bitahkimil aqli, melalui kepatuhannya pada arbitrase akal, wa fikril hurri ala asasit tajribati wal musyhadati, dan pemikiran bebas berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Wa kanal kindiyu min abrazil falasifatil arabi, Al-Kindi adalah salah satu filsuf Arab. Waqad atlaqo alaihus mul muallimil awal, yang paling terkemuka, dan dia disebut guru pertama. Waja'a ba'dahul Farabiyyu alladhi tubnal katsiran min afkari arsitu, dan Al-Farabi mengikutinya yang mengadopsi banyak ide dari Aristoteles. Haitsu assasa madrasatan fikriyatan, di mana dia mendirikan sekolah pemikiran. Wa kana min ahammil a'lami at-tauhidiyyu, dan salah satu tokoh terpentingnya adalah tokoh-tokoh tauhid seperti Wal Amriyu, Al-Amri, wa al-Sijistanu, dan al-Sajastan, wa tajdurul isyaratu anna Ghazali, dan perlu dicatat bahwa Al-Ghazali kana ra'ida fi iqamati suluhi, adalah pelopor dalam membangun rekonsiliasi bainal ulumil islamiyati, antara ilmu-ilmu Islam, wal mantiki, dan logika. Wadhalika indama fasarro annal asalibal yunaniyati, ketika dia menjelaskan bahwa metode Yunani fi mantiki, dalam logika, yumkinu antakuna muhayyidatan, bisa netral, wa ba'idatan, dan jauh, anit tasawwurati al-metafizikiyatil yunaniyati, dari perspektif metafisika Yunani. Tuwassu al-Ghazali bisyaklin wasi'in fi tafsiril mantiki,
Al-Ghazali mengembangkan penafsiran logika secara luas wa isti'malahu fi ilmi asuli al-fiqhi dan menggunakan dalam ilmu prinsip-prinsip fikih. Lakin fil muqabila syanna hujuman kabiron, tetapi sebagai balasannya ia meluncurkan serangan besar ala ru'yatil falsafati lil falasifatil muslimina, terhadap visi filsafat para filsuf muslim al-mutasyaimina yang pesimistis. Wa tajallada wadihan, dan ini terbukti fi kitabihi Tahafatat Tahafut, dalam bukunya Tahafut al-Tahafut. Al-marhalatus salisa, yaitu tahapan ketiga. Roma kulli dzalika tatomuri, terlepas dari semua perkembangan, alladhi hadatsa fi ilmil falsafatil islamiyati, yang telah terjadi dalam ilmu filsafat Islam, illa anna hunaka tijahu qawiyun, ini ada kecenderungan kuat, kana yarfudu khawdo fil masailid diniyati, yang menolak untuk menyelidiki masalah agama, wal ilahiyati, dan teologi, wa tabiatil khaliqi, dan sifat sang pencipta, wal makhluki, dan makhluk, haitsu tafa bima warada fi kitabillahi, karena merasa puas dengan apa yang dinyatakan dalam kitab Allah, wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya. Wa utliqu ala dzalika tayyarus ma ahlil hadisi, beliau menyebut bahwa saat ini nama orang-orang hadis, walladhi yansubulahul katsiri min ulama'il fiqhil islamiyyi wal ijtihadi, yang dikaitkan dengannya banyak dari ulama fikih Islamiyah dan ijtihad. Wa qad tamayyaza bi kathrati taskikihi fi jadwal asali bil hijajiyati, telah diindikasi dengan banyak mempertanyakan kelayakan metode argumentatif al-kalamiyati, berbicara, wal mantikil falsafiyati, dan logika filosofis. Wa mazala hunaka ba'du tayyaratil islamiyati, dan masih ada beberapa aliran Islam allati tatabanna fikrata anna falasifatalil islami, yang mengadopsi gagasan bahwa filsafat Islam, wa bi ra'yihim anna lil islami ulama ayat tabi'una kitabahu, dan menurut pendapat mereka Islam memiliki ulama yang mengikuti kitabnya, wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya, wa tabaru ana min astaghola bi al falsafati, dan mereka menganggap bahwa mereka yang bekerja di bidang filsafat huwa minal mubtadi'ati dulali, adalah salah satu inovator yang salah arah. Al-marhalatul mutaakhiratu, yaitu tahapan akhir, fiha dhaharat harakatun naqdiyatun lil falsafatil islamiyati, dalam tahap ini muncul gerakan kritis filsafat Islam, wa kana ahammu ulama iha huwa Ibnu Taimiyati, dan ulama terpentingnya adalah Ibnu Taimiyah. Wa huwa ahammu a'lami madarasatil hadisi, dan dia adalah ulama terpenting dari mazhab hadis, wallati tarfudu kullal a'malil falsafiyati, yang menolak semua karya filsafat. Wa kanat rududuhu alal asali bil mantiqiyatil yunaniyati, tanggapan beliau terhadap metode logika Yunani, aksama arodata waddihyul Ghazali, adalah kebalikan dari apa yang diilustrasikan oleh Al-Ghazali. Wa qad dhahara dzalika fi kitabihi raddi 'alal mantiqiyyin, dan ini tercermin dalam kitabnya Ar-Radd 'alal Mantiqiyyin.
Awamilu nash'atil falsafatil islamiyati, yaitu faktor-faktor munculnya filsafat Islam. Al-awamilud dakhiliyatu, yaitu faktor internal. Al-hurumud dakhiliyatu, peperangan internal. Allati nasya'at fil mujtama'atil islamiyati, yang muncul dalam masyarakat Islam. Wallati syahadat ala tatwiri syaklin nikoshi, yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan bentuk diskusi fil mawadi'il aqaidiyati tahdidan, khususnya mengenai masalah-masalah doktrinal. Wa nataja'anha as'ilatun jadidatun, dan menimbulkan banyak pertanyaan baru. Wa katsiratun tatamahwaru haular bi af'ali muayyanatin, yang berpusat pada pelaksanaan perbuatan-perbuatan tertentu. Aw wujudi af'alin tata'allaqu bil ibadati, atau adanya perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ibadah. Idafatan ila hurriyati ikhtiyaril mukallafi wa ghairiha katsirin, selain kebebasan untuk memilih wajib pajak dan banyak lainnya. Al-futuhatul islamiyatu, penaklukan Islam, natijata idkhaliha lil katsiri, diakibatkan oleh masuknya banyak, min ghairil muslimina, dari selain orang-orang muslim, walladina yantamuna ila su'ubi muhtalifatin, yang berasal dari berbagai bangsa. Haitsu lam tatamakkanu da'watul ajillatu minasyaitorati ala wa'i haula'il muslimina, karena seruan mendesak tidak mampu mengendalikan kesadaran umat Islam ini. Wa tahririhim minar tursibatas sabiqatil muta'alliqati bi adyanihim, dan membebaskan mereka dari simpanan sebelumnya terkait dengan agama mereka. Tauhidu jami'al firaqi wa diyanati, menyatukan semua sekte dan agama. Allati kanat muntasyiratan ala khilal hayati Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang tersebar luas selama kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min hilalin naqdi aqwalihim wa taktibiha wafqan lil hijaji wal adillatil mantiqiyati, dengan menyangkal pernyataan mereka dan menyangkalnya sesuai dengan argumen dan bukti logis. Fasarul muslimuna ala nahjil qur'ani, orang-orang muslim mengikuti pendekatan Al-Qur'an, haitsu raddu ala aqwalil mukhalifina, dalam hal menanggapi pernyataan para pembangkang, bi insa ima yusammal falsafatil islamiyati, dengan menetapkan apa yang disebut filsafat Islam. Intihaul muslimina minal futuhati, kaum muslimin menyelesaikan dari penaklukan, wal istiqrari wan nadhari wal bahsi haulahum fi jami'il umuri, menetap dan melihat sekeliling mereka dalam segala hal. Al-amru alladhi adda ila ikhtilafihim fi katsirin, perkara yang menyebabkan perbedaan mereka dalam banyak, min wijhatin nadhari, dari sudut pandang, wa bital ikhtilaful ara'i wal madahibi, dengan demikian itu terdapat pendapat dan doktrin yang berbeda. Ikhtilafun fi katsirin, perbedaan dalam banyak, minal masailis siyasiyati, masalah politik, alladhi adda ila khilafatin diniyatin, yang menyebabkan perbedaan agama. Yang kedua, al-awamilul kharijiyatu, yaitu faktor eksternal. Duhulul katsiri minan nasi alladina yantamuna lidiyanatin muhtalifatin, banyak orang dari agama yang berbeda-beda, wa mutanawiatin, dan beragam, ilal islami, memasuki Islam.
min Yahudi dari Yahudi, wa Majusi dan Majusi, wa Nasoro dan Nasrani, wa Soibina dan Soibin, wa Barahmata wa ghairuhum dan Brahman dan lain-lainnya. Haitsu amilu ala idharati mu'taqidatin diyanatihim, di mana mereka bekerja untuk mewujudkan keyakinan agama-agama mereka sebelumnya, asabiqati ala syaklid diniyil jadidi lahum, dalam bentuk agama baru mereka. Ya alal firaqul islamiyatal ula, yaitu menjadikan kelompok Islam pertama tahdi dalam mu'tazilah minha, khususnya orang-orang Mu'tazilah, hammihal awwal wal wahidu huwa difa'u ad-dinil islamiyati, yang perhatian pertama dan satu-satunya adalah membela agama Islam. Wa raddu ala mukhalifihi wa hadama ja'ala min biladil islamiyati, dan tanggapan terhadap lawan-lawannya, hal inilah yang membuat negara-negara Islam urdatan kabiratan litanawwu'i wa ikhtilafil ara'i wad diyanati, sangat rentan terhadap keragaman dan perbedaan pendapat dan agama. Haitsu kanat firqatan tuhawilu idhara wa ibda'a ra'iha wa ibtalal mukhalifi minha, sebagai sebuah kelompok berusaha untuk menunjukkan dan mengekspresikan pendapatnya dan membatalkan pelanggaran. Qiraatul falsafatil yunaniyati, membaca filsafat Yunani, wal hajati ila takallumi anha wa nutqi biha, dan kebutuhan untuk berbicara tentang mereka dan mengucapkannya, min ajalir raddi alaiha wa ijadil falsafatil khassata bil muslimina, untuk menanggapi mereka dan menemukan filsafat khusus untuk umat Islam. Jadi dari terjemahan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa dari tahapan perkembangan filsafat Islam adalah adanya upaya untuk menyatukan pemikiran rasional dan teologi Islam. Filsafat Islam ini berperan penting dalam mempertahankan dan mengembangkan warisan ilmiah Yunani, serta membangun tradisi intelektual yang unik. Meskipun mengalami pasang surut dalam sejarahnya, filsafat Islam telah memberikan sumbangan penting dalam pemikiran, etika, ilmu pengetahuan, dan tradisi intelektual dunia Islam secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.